Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul malaikah. Adab memahami malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim. Surat keberapa? 66 ya. At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat At-Tahrim ayat 6. Yakhafuna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fauqihim, dari atas mereka. Dari atas maksudnya siksa ya. Mereka takut akan dihukum oleh Allah. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang. La ya'sunallah ma amarahum. Begitu juga dalam surat itu surat 16 ya. Surat 16 ayat 50 tadi. Nah, kemudian surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, surat At-Tahrim ayat 66 ya. Surat 66. La ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 26-27. Nah, ini karena malaikat ini termasuk makhluk gaib, tidak ada seorang pun yang tahu ya di antara kita, karena kita makhluk syahadah. Allah itu kan alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui yang alim dan syahadah. Alimul ghaibi, maha mengetahui yang gaib dan syahadah. Gaib itu tidak bisa diakses oleh kita kecuali informasi. Jadi kita tahunya berdasarkan informasi dari Rasul. Ya, kalau berupa hadis itu pun harus yang sahih. Nah, kita ini masuk alam syahadah. Jadi Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Kalau kita hanya mengetahui yang syahadah saja, yang gaib kita tidak tahu. Nah, kita tahu yang gaib karena diberitahu. Tanpa pemberitahuan dari Allah kita tidak tahu. Nah, kemudian dalam surat 21 ayat 26 dan sampai 28 Allah berfirman juga, bal ibadum mukramun. Tetapi mereka itu adalah ibadun, hamba-hamba Allah, mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli, tidak mendahului Allah, mereka tidak mendahului Allah. Ya. Jadi mereka tidak mengeluarkan tindakan yang mendahului Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah ya'malun, mengamalkannya, mengerjakannya. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yashfa'un, dan mereka tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menolong illa liman irtada, kecuali terhadap orang yang diizinkan oleh Allah.
Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka karena takut kepada Allah, musyfiqun, berhati-hati. Ya, dalam mengerjakan tugas itu mereka sangat hati-hati. Kemudian dalam surat yang sama, surat 21 ayat 19 dan 20, la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak sombong dari ibadah kepadanya. Maksudnya mereka tidak pongah, tidak merasa gengsi ya untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak letih. Ya, jadi alam malaikat itu seperti itu. Yusabbihunal laila wan nahar. Mereka bertasbih di malam dan siang. La yafturun, tidak berhenti. Ya, jadi begitu terus mereka. Kalau kita kan ada berhentinya. Ya. Walaupun kita sadar, kita tidak tidur, tapi bertasbih pun kita tidak terus-terusan. Nah, malaikat ini kalau sudah bertasbih terus. Karena itu mereka ketika diberitahu yang akan mengatur dunia ini adalah manusia, mereka seakan-akan mempertanyakan gitu. Kenapa harus manusia gitu? Ya. Manusia itu yaitu ciri khasnya mudah lupa, gampang tergoda. Kenapa makhluk seperti ini yang harus menjadi pemimpin bumi? Nah, maka itu apa itu dalam surat, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 30 seterusnya. Inni ja'ilun fil ardi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat merespon, apakah engkau akan menjadikan seorang pemimpin di dunia ini may yufsid, yang berpotensi membuat kerusakan, wa tasfikud dima, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ya. Apa seperti itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan mengkuduskan, mensucikan namamu. Artinya kenapa bukan makhluk yang jauh dari kesalahan? Ya, nanti apa enggak kemuliaan engkau ini akan tercoreng dengan makhluk seperti ini ya. Lalu Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kalau dunia ini statis ya, tidak dinamis, bertasbih terus, sholat terus, taat terus, ini tidak ada dinamika. Ya itu seragam begitu aja, kayak mesin. Berhentinya overhaul, nah, paling gitu kan, servis-servisnya jalan terus 24 jam. Ngapruk kata orang situ, nggak ada lelahnya. Nah kita lanjutkan. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, ma fis samawati sab'i maudhi'u qadam wala shibrun wala kafun illa wa fihi malakun qaimun au malakun raqi'un au malakun sajidun. Tidak ada ya, apa saja ya, apa saja yang di langit yang 7, tidak ada satu tempat seluas mata kaki, seluas telapak kaki, tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu ruang pun di langit yang 7, satu tempat seluas telapak kaki, dan tidak ada yang seluas sekilan, ya, sekilan. Tidak ada satu tempat pun sekilan. Begitu juga telapak tangan, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri, atau malaikat yang rukuk, atau malaikat yang sujud.
Jadi tidak ada satupun tempat ya sekecil apapun melainkan di situ ada malaikat. Jadi terbayang sudah jumlahnya sangat banyak. Fa idza kana yaumul qiyamah qalu jami'an. Saat nanti hari kiamat mereka semuanya berkata, Subhanaka, maha suci engkau. Ma'abadnaka haqqa ibadatika. Kami belum ibadat dengan benar-benar ibadat. Padahal mereka sudah ibadat terus. Tapi mereka tidak mengakui. Nah, sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang baik. Nah, kita sudah berbuat baik, tapi tidak merasa berbuat baik. Ada dalam ayat Quran itu, ya. Wahum min khasyati mereka yang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un. Orang yang sudah memberi tapi hatinya cemas. Ya, dalam salah satu ayat Quran, walladzina yu'tuna ma atau, orang yang sudah memberi tapi hatinya cemas. Cemas kenapa? Khawatir perbuatan baik yang sudah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Kalau kita belum berbuat sudah ngaku menjadi orang baik. Nah, kalau orang baik itu tidak merasa berbuat banyak karena mereka lakukan itu boleh jadi cacat. Walladzina yu'tun. Coba gimana ini ayatnya? Ada yang hafal nggak? Yu'tun. Wah, nggak ada. Yu'tuna. Nih surat berapa ini? Al-Mu'minun. Ini surat 23. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Surat 23 ayat 60. Apa? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh dengan penuh rasa takut. Jangan sampai Allah tidak menerima infak dan amal saleh mereka bila mereka kembali kepadanya pada hari kiamat kelak. Jadi mereka sudah berbuat baik, tapi khawatir, ya, khawatir perbuatan baik mereka ini tidak diterima, ya, karena kita tidak mendapat kepastian pasti diterima gitu kan, karena yang terima ini kan Allah, ya. Jadi tidak ada juru bahasa Allah lagi. Jadi kita terus berusaha menjadi baik. Gitu. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un. Khawatir nanti ketika pulang di hari kiamat nilainya nggak ada. Ya, nilainya nggak ada loh. Saya dulu diucapkan itu dalam dalam juz amma, ya, dalam surat Al-Ghasyiyah apa ya, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Nah, kemarin kita dihadiri oleh Pak Sanuji. Pak Sanuji ngerti isi ayat ini, maka dia nangis. Tapi saudara nggak tahu nangisnya apa itu. Yaitu amilatun nasibah. Orang yang sibuk, tapi kesibukannya itu menjerumuskan dia ke neraka. Nah, dia takut. Amilatun nasibah. Ketika membaca itu beliau terisak nangis. Ya, kita juga kepingin ya, semoga kita juga terhindar. Capek gitu. Tapi nggak dapat nilai. Nah, saudara nggak ngerti ya biasa-biasa saja itu. Mungkin apa itu puasanya kurang minum gitu. Mungkin begitu. Atau telat buka
amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sempat terhenti. Ini apa itu? Apa itu bahasanya? Terisak. Karena dia ngerti. Ya. Amilatun nasibah. Orang yang sibuk tapi berakhir di tasla naron hamiyah. Di api yang menyala-nyala. Kita harus takut itu. Super sibuk. Tapi kesibukan kita justru menjerumuskan kita ke neraka. Nah, sebab kita tidak tahu apa bernilai apa enggak. Ya. Karena Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsan, bukan aksar, yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak, bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Ya, kalau banyak tapi tidak berkualitas, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami akan hamburkan, ya, seperti debu, gitu ya. Habitat a'maluhum, maka batal amal mereka. Nah ini, jadi malaikat itu takut setelah mereka banyak berbuat, ya. Begitu juga Rasulullah ya, setelah turun surat Al-Fath yang bahasa kita itu mendapat ijazah summa cum laude, malah nangis. Ya, beliau tetap banyak ibadat ya. Itu ijazah itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami sudah menganggap Anda futuh. Nah, futuh itu udah lulus. Fathan mubina, dengan futuh yang terang. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang. Kalau jaminan Rasulullah itu kebanyakan kepada kita ya, dosa-dosa yang lalu. Yang belum kita lakukan, nggak ada jaminan. Tapi Rasulullah yang belum dilakukan, masih hidup, itu sudah diampuni. Jadi betul-betul telak. Ya, fauzul azim, keberuntungan yang besar. Tapi ternyata beliau masih banyak sholatnya berjemaah, sholat malamnya, bahkan ada riwayat mengatakan sampai kakinya berdarah. Kakinya sampai berdarah karena terlalu lama berdiri. Ya. Kalau kita berdiri belum lama, sudah ngomel-ngomel. Siapa sih itu imamnya? Lama banget. Kita begitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi tidak ada satu ruang pun di dunia ini, melainkan di situ ada malaikat, baik dia berdiri, ruku, atau sujud. Nah, di hari kiamat, meskipun mereka ibadat sudah sedemikian rupa, ya, sudah sedemikian rupa bagusnya, mereka tetap semuanya berkata subhanaka, maha suci engkau, ma'abadna haqqa ibadatika, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Apalagi kita ya, apalagi kita gitu. Nah, kitanya geruyuk-geruyuk sepertinya ya benar gitu. Nah, sebaiknya tuh kita kayak orang benar gitu. Kayak orang benar ya, padahal salah. Nah, kita lanjut. Illa ana lam nusyrik bika syai'an. Melainkan illa anna, kecuali ya, kami ini belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Cuma ada nilai plusnya. Kami tidak menserikatkan kepada siapapun. Kami tidak menserikatkanmu dengan siapapun. Nah, ini Allah juga sudah menjamin barang siapa yang hidup dan tidak mencederai keimanannya itu dengan syirik, maka mereka amnu. Surat 6 ayat 80 ya.
Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah menyatakan dirinya beriman dan dia tidak mencederai keimanannya dengan musyrik, orang-orang itu mendapatkan amnu. Amnu itu garansi. Mendapatkan garansi. Garansi itu kan artinya aman, ya. Sesuatu kalau sudah digaransi itu disegel, garansi. Senang udah, tenang. Wahum muhtadun, dan insya Allah mereka akan ditunjukkan ke surga. Jadi singkatnya menurut ayat itu, kalau kita hidup ya sebagai orang beriman dan menjaga dengan baik keimanan kita jangan sampai terkotori atau ternodai oleh syirik, maka kita sudah dapat tiket masuk surga. Masuknya masuk. Ya, tapi tempatnya di mana ini ya? Yang butuh milih gitu. Kan bukan sekedar masuk. Anda kalau masuk stadion, kan bukan sekedar masuk. Mau duduk, mau duduk ya beda lagi itu duduk. Ya begitu juga mau yang dapat view, beda lagi. Kalau sekedar masuk, ya itu sekedar masuk saja, aman, berarti sudah aman dari neraka. Itu maksudnya. Nah kalau sudah milih tempat, beda lagi. Apa kelas 3, kelas 2, kelas 1? Ya, VIP atau VVIP, mau di mana? Nah, terserah kita. Maka yang bisa menentukan baik buruknya tempat kita adalah pahala. Maka itu kita digenjot supaya ngumpulin pahala terus, hari demi hari. Tapi dengan tidak melupakan yang wajib-wajib, gitu kan? Karena pahalanya didapat yang sunnah-sunnah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bertatawu itu lebih dari tugas, lebih dari kewajiban, nyunah gitu ya. Fahuwa khairul lah. Maka tatawunya itu merupakan kebaikan untuknya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Nah, itulah sikap malaikat. Meskipun mereka sudah maksimal melakukan ibadah, mereka mengaku kami belum ibadah dengan benar. Cuma satu saja, kami berusaha menjaga jangan sampai menserikatkan engkau dengan siapapun. Nah, ini kita jaga dengan baik. Wa minal adab annal imana bihim min arkanil aqidali islamiyah wa hum ajsamun maskanu has-samawat. Adab kita dalam memahami malaikat, iman terhadap malaikat itu bagian dari rukun iman. Rukun. Jadi iman kepada malaikat itu rukun. Rukun yang keberapa itu? Pertama iman pada Allah, ya. Kedua, ya. Kedua, iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Nah, saudara harus mentes diri sendiri, jangan-jangan lupa. Yang 6 itu sebenarnya enggak terlalu banyak, tapi jangan-jangan lupa. Wahum ajsam, mereka punya jasad. Ya, cuma jasad ini masuk dalam wilayah gaib. Maskanuhas samawat, tempat tinggalnya ada di langit. Watu syakal bi askalin mukhtalifat, dan mereka bisa nyaru dengan rupa apapun, bisa nyaru. Karena itu bisa menyaru jadi kakek-kakek yang menguji kita, ya, bisa nyaru dari yang menurut penglihatan kita nggak tahu bahwa itu malaikat. Ya jangankan kita ya, nabi-nabi juga begitu. Nabi Ibrahim juga sampai nggak kebade bahwa tamunya itu malaikat, kecuali tamunya itu yang ngomong saya malaikat. Ketika disuguhi makan dan minum, mereka nggak menjamah gitu ya, sehingga menimbulkan kecurigaan pada Ibrahim. Kok
dikasih makan minum nggak mau nih. Takut, wah jangan-jangan orang jahat. Lalu mereka berkata, inna rusulu rabbika, kami ini adalah utusan Tuhan, berarti malaikat. Ya, yaitu selevel Nabi Ibrahim saja sampai nggak tahu bahwa tamunya itu malaikat, apalagi kita. Ya. Khalaqahumullah min nur. Nah, sahabat-sahabat juga begitu. Saat Nabi bersama sahabat sedang berkumpul, datang seseorang yang sulit diidentifikasi ini orang mana itu. Pakai baju putih, ya, ganteng. Bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan pada Rasulullah. Lalu dijawab satu-satu. Ya Rasulullah nggak marah, nggak. Apa itu, macam-macam lah ditanya. Bagaimana nanti apa di akhirat, yang nanya tidak lebih apa itu roh? Ditanya apa itu roh? Yang nanya tidak lebih tahu daripada yang ditanyakan. Ya, sampean ini nggak tahu apalagi nanya saya. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Ditanya oleh tamunya ini. Nggak taunya setelah pergi baru Rasulullah memberitahu, tahukah kalian tadi siapa yang nanya-nanya itu? Tidak tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Dia itu adalah Jibril. Jadi nggak sempat mereka, nggak sempat memberikan apresiasi. Coba kalau sebelum nanya dikasih tahu, nih Jibril bakal datang. Ya, mereka nggak diberitahu, setelah pergi baru diberitahu. Wahum ajsa khalaqahumullah min nurin kama warada fi sahihi Muslim. Allah mencipta mereka dari cahaya. Kecepatan cahaya itu katanya 300 km. Saya sih nggak pernah ngitung-ngitung. 1 detik itu 300 km. Maksudnya gini nih, kalau saya punya senter, padahal jauh dengan Pak Mukhlis, tahu nyampe aja, nembak. Itu cepat sekali. Disorot begini, kan ini langsung nyampe ke sana. Itu kecepatannya 300 km per detik. Kecepatan cahaya. Ya. Nah ini malaikat terbuat dari cahaya, bahan bakunya. Kama warada fi sahih Muslim, seperti yang terdapat dalam sahih Muslim. Min hadits Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Sementara jin itu dibuat dari api yang menyala, kobaran api. Ya. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Dan Nabi Adam dicipta dari apa yang sudah diberitahukan kalian. Dulu asalnya tanah. Kalau sekarang dari saripati tanah. Sekarang nih, anak-anak Adam ya, saripati tanah itu maksudnya apa? Nabi Adam makan tumbuh-tumbuhan, makan hewan. Kan berasal dari tanah semuanya tuh. Ya, tumbuh-tumbuhan dari tanah, hewan makan dari hasil tanah. Nah, nanti saripatinya dimakan oleh Nabi Adam. Nah, Nabi Adam mengeluarkan sperma, nah itulah jadilah kita. Jadi kita ini saripati tanah, bukan tanah yang dicipta dari tanah dan Nabi Adam. La yakulun, mereka tidak makan, wala yashrabun dan tidak minum, wala yanamun dan tidak tidur. Walaupun tidak tidur, tidak minum, mereka tidak dahaga, tidak makan, mereka tidak lapar, tidak minum, tidak tidur, mereka tidak ngantuk. Ya, beda dengan kita. Kita punya jiwa rohani, tapi juga jiwa hewani. Nah, hewan. Jadi kita kalau rohaninya tidak ada, itu nggak beda dengan hewan. Maksudnya begini, kalau manusia itu udah nggak normal, ya, contohnya sakit mental.
gangguan mental, gangguan jiwa. Nah, maka persis kayak binatang, kal an'am. Tuh. Kalau jiwa rohaninya nggak ada, ya itu udah nggak beda dengan hewan. Maka kita nggak perlu tersinggung, ya, ketika orang mendefinisikan manusia itu hewan yang berpikir. Kalau yang biasa bukan manusia itu nggak pernah mikir, dia. Kadang-kadang digiring ke bejagalan juga nggak berontak, terus mau aja. Makanya taklid itu disebut taklid karena itu berasal dari kalung, qaladah. Seperti hewan yang digiring ke pejagalan pakai kalung. Dia nggak tahu akan dibinasakan, nurut aja. Nah, kita tidak boleh begitu. Nah, manusia ini walahumul a'yun la yubsiruna biha. Dalam surat 6 ayat 179 ya. Mereka punya mata tidak untuk melihat, walahum adzan, mereka punya telinga tidak untuk mendengar, walahum qulubun, mereka punya hati tidak untuk merasa. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih parah. Karena binatang ternak masih memberi manfaat. Ya, diternak namanya, menguntungkan pemiliknya. Kalau kita sifat rohaninya tidak ada, itu lebih parah daripada hewan ternak. Nah, ulaika humul ghafilun, itu orang-orang yang lupa, lalai. Ya, jadi kalau kita hidupnya pagi itu melek, cuci muka, makan, berangkat kerja, pulang, lelah, istirahat, tidur, bergaul dengan istri, punya anak, terus touring, hacking, shopping, dan sebagainya, tidak ada ibadah, tidak ada ngaji, tidak ada baca Quran. Ulaika kal an'am, itu layaknya binatang ternak. Hidupnya begitu. Ya. Paling ngegedein badan, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, ya itu. Tapi orang Islam kan tidak. Ya, diatur kita hidupnya oleh Allah. Sekali-kalilah siang jangan makan. Sami'na wa ta'na. Ramadan datang kita nggak makan. Sekali-kalilah orang tidur terus, Anda jangan tidur, kita bangun malam. Ya, orang masih tertidur kita sudah bangun. Alhamdulillah ya. Semoga perjuangan kita bisa kita panen. Nah, jangan sampai gagal panen. Wah, berabe itu. Nanti dikiaskan oleh Allah itu seperti orang yang tua. Sudah tua, dia punya kebun yang begitu banyak. Saat tenaganya sudah kurang, dia mengandalkan hasil pertanian, ternyata pertaniannya terbakar. Sama dengan kita. Ya. Kita dari muda, tuh kan, manusia ini hidup tidak ada yang sempurna. Waktu kita masih muda, karena kita nggak punya karir, modal kurang. Lewat mall, banyak barang-barang yang menggiurkan, makanan yang, wah, aromanya luar biasa. Kita tidak bisa menikmatinya. Nah, lalu kita bekerja, memupuk karir, sampai duitnya banyak, kumpul-kumpul, wa'addadah. Ya, kali ini setelah kita punya uang banyak, kita datang lagi ke tempat-tempat yang dulu menantang kita. Nah, kita bisa punya modal buat beli, tapi dokter mengatakan Anda tidak boleh banyak gula, tidak boleh yang gurih-gurih, tidak boleh keasinan. Ya sama saja berarti. Kepengen nggak mampu nggak boleh. Punya kemauan, tidak punya kemampuan. Tuh, waktu muda. Sudah tua, punya kemampuan, tidak boleh, dilarang. Itulah manusia. Makanya Allah menyatakan wa innal akhirata lahiyal hayawan.
hanya akhiratlah hidup yang sempurna. Sudah kita nyaman, ya, sudah kita nyaman, umur rata-rata orang nyaman itu paling cepat umur 40. Tapi para ahli finansial mengatakan Anda jangan bermimpi menjadi jutawan kalau umur 20 belum punya perusahaan. Nah, itu syarat menjadi jutawan, 20 tahun sudah punya perusahaan. Dia punya mandiri, sudah nggak kerja tapi dia punya perusahaan. Dia punya pencipta kerja lah. Bukan kerja tapi pencipta kerja. Kalau kita kan pencari kerja. Kita yang menciptakan lahan pekerjaan, lowongan kerja. Nah, itu ciri-ciri menjadi kaya. Nah, masa itu sudah terlewati, berarti sudah tertutup buat kita. Nah, kita tidak boleh mati jurus. Kita tidak boleh kehilangan jurus, karena itu tidak mungkin lagi, maka kita menjuruslah ke akhirat. Jangan sampai dunia begitu, akhirat diulangi lagi, begitu lagi. Ya, namanya sengsara kuadrat namanya. Sengsara pangkat 2. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Kita kalau bisa dunia senang, akhirat bahagia. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, sebaiknya kalau kita harus milih, ya dunia nggak begitu senang-senang banget, ya, tapi di akhiratnya bahagia. Tapi kalau di dunia susah banget juga sama. Ya, ada penceramah mengatakan kalau kita lapar, kita akan banyak ingat Allah. Saya koreksi pendapat itu. Lapar yang biasa. Tapi kalau terlalu lapar ya sama juga, nggak boro-boro mau ini. Perutnya lapar lemes itu, bagaimana mau baca Quran? Itu lapar yang tidak terlalu melilit. Ya. Jadi maksudnya kalau kita tidak terlalu penuh, jadi perut nggak sibuk untuk mencerna makanan. Sebab kalau penuh kita ngantuk bawaan. Nah, yang sedang-sedang saja perut kita ini sebaiknya isinya dibagi 3, sepertiga buat makanan padat, sepertiga buat cairan, sepertiga buat udara, buat ruang sehingga dia bisa ngolah dengan baik. Kalau kepenuhan, kebelakaran bahasa orang sini. Wah, susah ini, nggak bisa bergerak ini. Nah, kita kembali ke sini. La yaqulun wa la yatazawwajun, mereka juga tidak menikah. Mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah, mereka disucikan, dibebaskan dari syahwat hayawani. Ya, dari syahwat. Munazzahuna minal ma'asi, mereka juga terhindar dari kemaksiatan. Ya'budunallah wa yakhda'unahu wa yuti'unahu wa yamtathila amrahu wa la yastakbirun. Mereka terus-terusan ibadah pada Allah, tunduk, taat, nurut, dan tidak pernah sombong. Nah, ini sebenarnya menyindir kita. Ada orang tidak ibadah, sehari-hari maksiat. Nah, yaitu mereka tenggelam dengan maksiatnya. Ada juga yang ibadah tapi sombong. Nah, ini gangguan buat kita. Ya. Yang benar itu orang ahli ibadah tapi santun. Dan ini susah sekali. Tidak mudah ya. Wala yas'amun, dan tidak pernah bosan. Kalau kita kan kumat-kumatan, ya, nggak tahu nih apa lagi banyak kenikmatan kita ingat Allah, apalagi kurang nikmat. Lagi susah ingat Allah, apalagi senang ingat Allah. Biasanya kita lagi susah baru ingat Allah. Lagi senang mah ingat dengan keinginannya. Ya. Kalau lagi senang ingat dengan keinginannya, lagi susah baru ingat Allah. Nah, kita diminta bagaimana seharusnya? Mau susah, mau senang, tetap ingat Allah. Itu yang benar. Jadi tidak benar juga lagi senang ingat Allah, lagi susah lupa. Sama juga salah. Mau susah, mau senang, tetap ingat Allah. Nah, itu yang benar. Walikulli wahidi minhum wazifatun. Masing-masing punya tugas, malaikat. Faminhul muwakkal bil jibal. Ada yang ditugasi menjaga gunung. Ya, malaikat gunung. Nah, ini. Pernah kan Nabi Muhammad itu dihina
Sehingga Jibril mengajak Rasulullah berjumpa dengan malaikat gunung. Muhammad, ini malaikat gunung. Kamu sudah diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh umatmu. Apa kamu ingin umatmu yang mengejek kamu itu ya ditimpa gunung ini? Mau? Rasulullah, jangan. Saking sayangnya beliau ya, jangan. Tapi beliau berdoa. Apa doamu untuk mereka yang sudah menista kamu? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah mereka. Itu Nabi Muhammad. Tapi kita jadi manja gitu. Jadi yang membuat sekarang ini orang melakukan dosa tidak dibalas, tidak langsung, itu atas permintaan Nabi Muhammad. Sehingga Allah berfirman dalam surat 42 ya, ayat berapa itu? Ayat 15-an lah situ. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajali musammal laqudiya bainahum. Kalau tidak gara-gara sudah ditentukan, kalimat ini sudah ada keputusan dari Allah, ila ajali musamma, bahwa antara sebab dan akibat ditangguhkan, laqudiya bainahum, mereka sudah diselesaikan. Maka bapak-bapak lihat, kaji surat Al-Baqarah, ya, apa yang terjadi pada Bani Israel dulu. Ketika mereka ngeyel, ketika mereka ingkar, ya, ketika mereka terlihat ragu, wah langsung dihajar. Ya, mereka pernah minta kepada Nabi Musa, arinallah jahratan, tolong Tuhanmu, nah, ya, tolong Allah itu diminta menampakkan diri supaya kami bisa melihatnya. Fa akhadhathumus sa'iqatu, maka kilat pun menyambar mereka. Tuh, gara-gara minta begitu aja. Bandingkan dengan sekarang, banyak orang ya yang ragu, menista lebih dari apa yang dilakukan oleh Bani Israel, tapi tidak dihukum oleh Allah. Terlihat biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Ya. Nah inilah karena permintaan Nabi Muhammad. Saking sayangnya. Nah, bentuk sayang Nabi Muhammad itu diabadikan oleh Allah dalam surat 129. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini yang kita garis bawahi, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau itu akan galau hatinya kalau kita menghadapi kesusahan. Jadi kalau umat Nabi Muhammad susah, Nabi Muhammad ini galau. Sama dengan orang tua terhadap anaknya. Yang sakit anak, yang pusing bapak ibunya. Nah, Nabi Muhammad lebih dari itu. Karena itu beliau sangat sayang pada kita. Nah, ya, jadi kita mestinya ya nurut, meneladani beliau. Wa minhum bisahab, ada yang ditugasi menjaga awan, mengatur hujan. Wa minhum birrahmi, begitu juga ada yang ditugasi ya menjaga rahim. Nah, ini anak bagaimana rupanya seperti apa? Ya kan? Hanya karena setetes mani itu bisa dikopi. Persis kayak bapaknya, atau persis kayak ibunya, atau neneknya, atau kakeknya. Wa minhum bil ibad, dan ada juga yang ditugasi menjaga hambanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suara yang dinyatakan oleh seorang hamba melainkan kanan kiri ada raqib dan atid. Wa minhum bil maut, dan ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Ini malakul maut ya.
Wa minhum bisu'al fil qabri, dan ada yang ditugasi untuk bertanya soal jawab di dalam kubur. Nah, 3 hal yang akan ditanya: man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Walaupun pertanyaan ini terkesan sederhana, cuma 3, nggak sampai 10. Umumnya kan pertanyaan itu 10, cuma 3. Tapi ternyata nggak bisa dijawab oleh mereka yang ingkar kepada Allah. Wa minhum bil aflak, ada juga yang ditugasi untuk menjaga dunia angkasa ya. Jadi dunia pada umumnya, angkasa luar. Wa minhum bisyamsi wal qamar, ada yang ditugasi menjaga matahari dan bulan. Wa minhum man wukila bin nar, ada juga yang ditugasi menjaga neraka. Wa minhum man wukila bil jannah fahum junudun makhluqat. Banyaklah pokoknya tugas-tugas malaikat ini. Wa laisa lahum min amri fi syai' wa la yatanazzal illa bi amrillah. Mereka tidak menjalankan tugas kecuali ada perintah. Ru'usuhum, pimpinan malaikat ini ada 3. Jibril, Mikail, wa Israfil. Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril muwakkal biwahyu. Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Nah sekarang wahyu nggak turun, jadi pensiun apa gimana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memberikan inspirasi. Sekarang itu memberikan inspirasi. Jadi inspirasi, ilham, firasat, ya itu beda levelnya. Kalau kepada Rasul namanya wahyu, kepada wali-wali Allah itu namanya karomah. Dia punya firasat. Ittaqi firasatal mu'min, dalam sebuah hadis. Takutlah terhadap firasat. Firasat itu apa? Gerak hati. Apa ya bahasa kita ya? Firasat itu bahasa Arab gitu, bahasa Indonesianya gerak hati. Saya kok mendapat firasat tidak baik. Sinyal bagaimana itu? Naluri ya. Nah, kalau naluri bergerak langsung, ini nggak terus menerus. Tanda-tanda ya. seperti diceritakan oleh Buya Hamka dalam bukunya. Dia mengisahkan di zaman penjajahan dulu, sebelum Indonesia merdeka, dia tiba di satu surau katanya. Di sana di Sumatera ya, Sumatera. Dia tiba di satu surau, tiba-tiba gitu, dia mendengar suara, cepat pergi dari sini. Terus diperhatikan nggak ada orangnya. Dan itu berulang-ulang. Beliau berpikir mungkin ini berasal dari Allah. Dia pun cepat. Jadi dia tadinya kepengen sholat subuh di situ. Sholat subuh baru berangkat gitu. Tapi ternyata ada suara, cepat pergi sebelum subuh. Nah, beliau turuti. Begitu beliau subuh di satu tempat, beliau dengar di tempat tadi yang beliau rencanakan akan sholat subuh dibom. Nah ini ya, satu firasat. Firasat kita itu kadang-kadang benar kalau kita lagi lempeng. Ya. Tapi kalau lagi ngawur, firasat setan ini. Wah, kayaknya punya firasat saya harus belanja ini. Ini firasat yang berlebihan ya. Jadi itu firasat. Makanya satu dengan lain, manusia dalam pencapaian ini beda. Walaupun sama pinternya, belum tentu orang itu mendapat hidayah. Ya saya bersyukur, saya nggak pernah berniat mendapat hidayah, tapi Allah tuntut. Saya nggak ada niat masuk Islam sebenarnya. Tidak ada sama sekali. Jadi tadinya hanya meneliti saja. Meneliti, lalu Allah tunjukkan. Kalau saya boleh sebutkan, saya itu ada di lumpur. Tidak ada bimbingan dari bapak dan ibu. Tidak ada bimbingan dari kakak. Kakak sudah mendahului saya. Tapi dia tidak membimbing saya. Dia hanya membimbing baca tulis saja. Baca cara baca. Tapi apakah yang benar yang mana tidak? Terus. Tapi karena saya memang Allah takdirkan rajin baca buku. Nah inilah modal saya. So, kalau enggak udah ketelimbang.
Karena senior-senior saya itu banyak yang ketelimbang gitu. Ya, ada yang makan paku, makan beling gitu. Wah, kayak kuda lumping. Kayak kuda lumping. Ada yang begitu. Akhir mereka ada yang mati. Ada yang perilakunya aneh sampai sekarang. Nah, tapi alhamdulillah Allah masih menjaga saya. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ini juga kita bisa dapati dalam surat Mursalat, tugas-tugas malaikat. Terus dalam surat An-Nazi'at. Nah, surat An-Nazi'at ini perlu kita mengerti, terutama awalnya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Nazi'at itu malaikat yang ngebetot. Malaikat yang ngebetot. Tahu ngebetotnya? Tarik dengan kuat. Nah, itu untuk orang kafir. Ada yang nasyitat. Nasyitat itu lembut, pelan. Nah, itu kepada mukmin. Ini malaikat yang mencabut nyawa. Ya. Ini memberitakan pencabut nyawa. Ada yang naziat, ada yang nasyitat. Naziat itu kepada orang yang ingkar, dibetot. Nah, tapi kepada mukmin lembut, pelan-pelan. Ya, jadi kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana malaikat menyikapi, memproses kematian kita? Ini kalau pada orang yang ingkar, naziat. Tapi kepada yang mukmin, nasyitat, dengan lembut. Jadi ketika berpisah itu nggak kerasa. Ya, karena diperlihatkan pemandangan surga. Dilihatkan. Kan kita juga begitu, kalau disibukkan dengan kegiatan kan puasa juga lapar nggak kerasa. Tahu sudah maghrib, kan begitu gitu. Ya itu tadi, karena manusia itu mudah lupa, gampang tergoda. Ya, dikasih pemandangan lupa. Nah, semoga Allah SWT mentakdirkan kita husnul khatimah. Kita lanjutkan beberapa menit lagi menjelang duha. Belajar hadis. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabiyyi qala. Diceritakan oleh Abi Hurairah, Nabi bersabda, "Innad dina yusrun." Agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Maka pernyataan Rasulullah ini harus Anda sikapi. Harus kita respon. Apa ada nggak yang susah dari agama Islam ini? Ada nggak yang susah? Anda tulis, nggak apa-apa. Anda protes, nggak apa-apa. Apakah Anda keberatan terhadap isi konten agama Islam dari ajaran Islam yang menurut Anda berat itu apa? Anda boleh tulis protes pada Allah. Cari tahu. Terus saja. Contohnya, sholat malam, ya Allah, berat buat saya. Kan itu nggak wajib. Ya, ini orang-orang tertentu saja yang sudah kuat. Yang nggak kuat jangan. Sholat subuh, ya Allah. Nah, sholat subuh kan cuma sebentar saja, nggak lama-lama. Silahkan setelah sholat tidur lagi, silahkan lanjutin. Tapi nggak bisa tidur kalau udah bangun. Nah, inilah masalah Anda. Sebaik-baik orang tuh yang cepat tidur, cepat bangun. Kalau kita itu susah tidur apa? Gampang tidur, susah bangun. Kalau tubuh kita sehat ini, gampang tidur, gampang bangun. Itu yang bagus. Ya, jadi kalau kita sudah tidur 8 jam, tapi nggak menjadi patokan sih, ini patokan kesehatan. Sudah 8 jam kok masih ngantuk aja, berarti ada yang nggak normal pada tubuh kita. Jadi kita harus teliti tadi makan apa ya, atau kurang apa gitu penyebabnya kita. Apa kurang olahraga, kurang kegiatan. Nah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada satu orang pun yang mempersulit agama Islam, melainkan dia akan kalah. Nah, ini saya perhatikan begitu Bapak sekalian. Ada orang ya yang mempersulit agama. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lama-lama dia tersingkir. Bukan tersingkir, maksudnya bosen dia lama-lama.
Lama-lama dia bosan sendiri. Nah, karena dia menjalankan Islam itu serampangan. Belum tahu yang sebenarnya bagaimana, dia pakai level 1. Tidak bertingkat. Nah, sehingga dia kerepotan sendiri. Nah, kita nggak boleh begitu. Fasaddidu, maka hendaklah kamu terus berupaya supaya lurus. Wa qaribu, dan sedekat mungkin. Wa abshiru, dan bergembiralah. Jadi kita diminta menjalankan ajaran Islam ini sembari gembira, jangan perangat-perengut. Kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Yang ikhlas, kalau orang ikhlas kan murah senyum. Ya, jangan merasa terpaksa gitu. Enjoy, kita sehat, alhamdulillah. Tapi Anda harus tahu, keberkahan itu tidak instan. Keberkahan yang kita akan peroleh karena rajin ibadah itu sebuah kepastian. Cuma tidak instan, tidak buru-buru, cukup panjang, lama. Nah, lama-lama Anda akan bisa bedakan antara hidup Anda dengan hidup orang yang tidak ibadah. Pasti beda. Nah, kalau belum ada bedanya, berarti ketakwaan dan syukur belum tercapai. Maka kita latihan di bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Itu tujuan utama puasa itu adalah merasa ya, menyadarkan sedalam-dalamnya bahwa Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Setelah itu kita melakukan peningkatan. Allah ingin kita berubah, meningkat gitu. Nah, peningkatan itu bahasa lain dari syukur. Kalau hijrah berubah dari tidak baik menjadi baik. Tapi kalau syukur, dari baik yang satu menjadi baik yang lain. Baik yang lain ini meningkat maksudnya. Dari baik ke baik. Itu namanya syukur. Tapi kalau dari dulu begitu-begitu saja, ini kita harus curiga. Kita syukurnya belum maksimal. Apa yang kurang dari kita? Nah, apa yang dimaksud? Nah, kemudian wasta'inu, minta tolonglah, beristi'analah. Nah, isti'anah kita kan diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'analah dengan ghadwah, rauhah, wa syai'in minal dulja. Nah, 3 hal yang disebut oleh Rasulullah ini adalah mengenai waktu. Jadi kalau ghadwah itu dini hari. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, lakukanlah sedini mungkin. Ya, maka kita akan mendapat kemudahan. Contohnya kita tahu kalau di jam-jam tertentu macet, cari sepagi mungkin. Nah, kita lancar. Itu adalah bagian dari petunjuk Rasulullah. Kemudian duljah, as-sairuf akhiral lail, di ujung siang, berarti sore. Kalau nggak bisa pagi sekali, sore, terus tengah malam. Jadi dalam 24 jam ini teliti sampai 3 kali. Ya, dicoba sampai 3 kali. Ini nggak berhasil, ini. Nah. Apa kesimpulan dari hadis ini? Sebagai berikut. Anna dinal Islam mabnahu alal yusri. Prinsip dasar hukum Islam itu, ya, ajaran Islam itu yusri, mudah, ya, wa nafil haraj, dan tidak ada kesempitan. Jadi kalau dalam bahasa lain, ajaran Islam ini mulur mungkret. Kalau kita lagi normal, memang syaratnya banyak. Contohnya kalau kita lagi sehat walafiat, sholat itu harus berdiri, ya. Sholat itu harus berdiri. Tapi kalau Anda bermasalah dalam berdiri, silakan duduk. Duduk bermasalah, berbaring. Berbaring bermasalah, ya sudah, kedipan mata saja. Kalau kedipan mata bermasalah, disolatin. Ya kan? Tapi Anda jangan berpikir Anda bisa berdiri lalu duduk. Ini sebuah kesalahan, kecuali sholat sunnah. Kita nyata-nyata bisa berdiri tegak, menjalankan sholat wajib, duduk. Ini tidak boleh. Kalau sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita bisa berdiri tapi duduk boleh. Cuma nilainya separoh. Nah, jangan dikira sama.
Karena yang separuh lagi Anda sudah dapatkan kenyamanan duduk. Orang berdiri menjemper, duduk udah separuh didapat. Ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat wajib kalau kita tidak bermasalah berdirinya itu tidak boleh. Harus berdiri kalau sholat wajib. Jadi jangan menempatkan sholat wajib kayak sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah walaupun kita bisa berdiri boleh duduk, cuma ganjarannya separuh. Ya udah separuh nggak apa-apa. Ya itu kalau Anda sudah begitu ya silakan duduk boleh. Nah inilah masih ada kesimpulan lain, tapi waktu kita habis. Singkatnya, prinsip pertama itu seperti yang Allah tuangkan dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, bukan kesulitan dalam beragama ini. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Nah ini baru satu kesimpulan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan besok, insya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Malaikat tidak pernah meninggal kecuali Allah tentukan nanti. Setelah katanya yang terakhir mati itu malaikat maut. Yang biasa nyabutin orang, dia kan juga harus mati juga. Ya, sama dengan tukang cukur, nyukurin orang, lama-lama dia baru tahu dicukur orang. Jadi malaikat maut ini satu waktu nanti harus mati. Nah, nggak tahu siapa yang terakhir ini. Apakah nanti kiamat, surga dan neraka itu juga ikut hancur? Ya, atau tidak? Nah, itu sesuai dengan perkenan Allah. Apa-apa yang ditentukan tidak hancur, dia akan tidak hancur. Seperti bagian tubuh kita ini, ada yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Tulang ekor kita tidak akan hancur. Tapi bukan tulang ekor secara utuh. Di dalam tulang ekor itu, ada bagian tubuh sebesar merica. Katanya begitu ya. Tapi jangan coba-coba ini. Mungkin bagian forensik tahu ya. Itu katanya sudah dikasih cuka. Saking penasarannya dengan sabda Nabi gitu ya, ada orang yang nggak begitu percaya, diambil dari itu bagian tubuh itu dikasih cuka, dikasih zat kimia, memang nggak hancur. Nah itu kelak yang oleh Allah akan dibuka. Ya dari sanalah kita kemudian ditumbuhkan lagi. Gitu. Dari situ akan tumbuh lagi. Gitu. Itu tidak akan hancur, walaupun tubuh kita sudah menjadi tanah. Nah itu Pak, jadi malaikat itu apakah akhirnya akan mati juga? Ya perkenan Allah. Kalau sekarang malaikat tidak mati. Gitu ya. Jadi jumlahnya sedemikian rupa, nggak dijelaskan sih berapa totalnya. Tapi itu tidak ada satu ruang di dunia ini, melainkan bahkan helai-helai daun itu, satu daun bisa satu malaikat. Bisa dibayangkan kita pohon asem ngitung daunnya, aduh, bisa makan umur nih, ngitungin helaian daun. Ya, belum lagi pohon-pohon yang lain. Gitu, Pak. Mereka punya kekuatan yang dahsyat. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Ya, silakan. Malaikat tadi kan berbentuk manusia bisa. Ya. Ini pernah terjadi. Saya masih di Madinah ya. Apakah dia bisa berbentuk sebagai pengemis? Karena waktu pas di Madinah itu ada jemaah diminta uang. Itu hampir sebesar segini haji. Kemudian dia ngomong sama saya, Ustaz ya, apakah saya mau lagi diuji sama malaikat? Dia minta uang. Sebesar pergi haji. Saya jawab sama dia, malaikat mana ada seperti pengemis seperti itu. Nah sekarang ada nggak kira-kira? Ada, karena menjelma seperti apa kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, karena menguji kita. Kan pernah terjadi itu diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ketika 3 orang, satu buta, satu cacat tubuhnya, satu lagi itu dipulihkan oleh Allah, lalu didatangi lagi pengemis.
Orang yang tadinya buta, lalu matanya melek, dia berikan semuanya. Oh ini, oh kenapa kamu berikan semuanya? Oh ini tadinya saya nggak punya, sekarang jadi punya. Gampang lah, Allah Maha Kaya. Allah bisa mendatangkan yang lebih daripada yang saya miliki. Nah ternyata malaikat ini kemudian membuka identitasnya. Aku bukan manusia, aku adalah malaikat. Kamu orang yang bersyukur. Maka Allah lipat gandakan. Nah itu dia membuka identitas si malaikat itu. Sama dengan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ya mengambil sikap takut, merespon dengan tangan, disuguhi dia nggak mau makan, minum nggak mau minum. Terakhir saya ini malaikat. Wah baru tahu dia, oh pantesan. Nah boleh jadi itu tadi nggak membuka identitas. Ya, tapi itulah, memang di sana itu digandakan ya. Jadi penglihatan itu mungkin lebih di zoom. Kan perbuatan itu di zoom jadi besar. Perbuatan sedikit sama dengan ribuan kali kan di sana itu. Mungkin di zoom. Nah, ibarat visual. Jadi kita nggak pernah tahu praktek-praktek itu. Wallahu a'lam ya, kita nggak bisa mengetahui. Silakan, ada yang lain? Ya, jadi sehingga boleh jadi semua yang kita lihat, yang kita dengar itu ujian buat kita. Semoga kita lulus ya. Nah, baiklah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan masa depan putra-putri kita. Anak cucu kita menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.